Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, ketemu lagi dengan Bu Enji. Kali ini Bu Enji akan melanjutkan ke unit 4 dari modul 6 matematika, yaitu kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Jadi, koordinat kartesius itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik ataupun suatu benda yang memiliki sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu nama lainnya adalah absis, sedangkan sumbu Y nama lainnya adalah ordinat. Jadi, koordinat kartesius itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda yang memiliki sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X itu digambarkan dengan garis yang mendatar ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Kalau ke arah kanan, maka dia bersifat positif. Kalau ke arah kiri dari titik 0,0, maka dia bernilai negatif. Sedangkan sumbu Y itu digambarkan dengan garis vertikal atas bawah, di mana kalau ke arah atas, maka nanti nilai Y-nya bernilai positif. Kalau ke bawah berarti bernilai negatif. Oke. Ini kelas waktu SD dulu sudah pernah, jadi Bu Enji cuma mereview saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kuadran-kuadran. Jadi nanti ada 4 kuadran, di mana kuadran 1 itu nilai X maupun nilai Y-nya itu positif. Di kuadran 2 itu nilai Y-nya yang negatif, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Di kuadran ketiga ini baik X maupun Y-nya sama-sama negatif nilainya. Di kuadran 4 nilai X-nya positif dan nilai Y-nya yang negatif. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke. Lanjut, misalkan Bu Enji punya suatu posisi suatu titik terhadap sumbu X dan Y. Misalkan seperti ini, di kuadran 1 ada titik K. Titik K-nya di sini berarti X-nya berapa? Oke, X-nya di sini berarti ada 3. Bagus. Kita tuliskan 3, Y-nya ada berapa di sini? Kalau kita cek, ya lurusnya ada 2. Jadi titik K itu ternyata ada di titik 3,2. Titik L-nya ada di mana? Oke, X-nya berarti di sini negatif 2 dan Y-nya adalah 4. Oke, negatif 2,4. Yang di kuadran 3 titik M-nya, X-nya adalah negatif 2, sedangkan Y-nya adalah negatif 3. Berarti M-nya titiknya adalah negatif 2, negatif 3. Di kuadran 4-nya ada titik N, ini X-nya menunjukkan angka 2 dan Y-nya menunjukkan angka negatif 3. 2, negatif 3. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam satu tabel. Banjir punya tabel seperti ini ya. Ini ada titik KLMN dengan koordinat X-nya yang sudah Banjir tuliskan tadi, dan di sini ada jarak titik ke sumbu X, sumbu Y, serta dia terletak di kuadran berapa. Oke, sekarang kita cek satu-satu ya. Tadi ternyata K-nya itu ada di koordinat 3,2. Kita tulis 3,2. L-nya tadi itu ada di titik negatif 2,4, negatif 2,4. M-nya ada di negatif 2, negatif 3, dan L-nya ada di 2, negatif 3. Oke, sudah. Sekarang kita cek di dalam gambar ke grafik kartesius tadi, tak jarak masing-masing titik ke sumbu X dan sumbu Y-nya berapa. Kita perhatikan di sini K-nya jaraknya titik K terhadap sumbu X-nya berarti berapa? 1, 2. Ya kan? 1, 2 titik K terhadap sumbu X-nya. Dari terhadap sumbu X-nya ada 2 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y-nya, titik K-nya berapa satuan? Sini ya, 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Oke, coba lagi titik L. L-nya ada di sini. Jarak terhadap sumbu X-nya berarti 1, 2, 3, 4. Ya, kita tulis ada 4. Sedangkan yang titik L-nya ke sumbu X-nya berarti ada berapa satuan? 1, 2. Ada 2 satuan. Oke, begitu seterusnya ya. Jadi M-nya nanti ketemunya di sini adalah jaraknya ke sumbu X ada 1, 2, 3. Sumbu Y-nya berarti ada 1, 2. Oke, 3 dan 2. N-nya sumbu
X nya berarti ada 1 2, sumbu Y nya ada 1 2 3. Oke, ada X nya tadi ada X nya ada 1 2 3, Y nya yang ada 2. Oke, 3 dengan 2. Oke, sekarang kita cek masing-masing titik ini tadi posisinya ada di kuadran berapa. Titik K ternyata ada di kuadran 1, titik L kuadran 2, titik M nya kuadran 3, dan titik N nya di kuadran 4. Oke, berarti titik K nya ada di kuadran 1, L nya ada di kuadran 2, terus titik M nya ada di kuadran 3, dan titik N nya ada di kuadran 4. Oke, paham ya? Jadi kalau kita cek lagi jarak titik dengan koordinatnya itu terbalik ya, karena kan jarak titiknya itu ke sumbu X dan sumbu Y nya kayak ini tadi kan. K ini koordinatnya 3,2, tapi jaraknya titik K ke sumbu X ini berarti berapa? 2 ya kan. Sedangkan titik K tadi jaraknya ke sumbu Y sini ada berapa? Ada 3. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Jika posisi garis yang sejajar dengan sumbu X, maka nilai Y-nya yang akan menjadi konstan, tetap. Tetapi kebalikannya, kalau posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y, ke atas ke bawah seperti ini, maka nilai X-nya yang konstan, tetap. Ya kan? Tetapi jika posisi garis yang memotong sumbu X dan Y, maka nilai X dan Y-nya itu tidak akan konstan, nggak ada yang konstan. Contohnya di sini, misalkan BNJ ini, garis A ini. Kalau kita cek ini kan garisnya sejajar dengan sumbu X, ya kan? Kalau sejajar dengan sumbu X, maka otomatis dia akan tegak lurus terhadap sumbu Y, dan nilai Y-nya ini konstan, tetap sama semua kan di sini. Nah, kalau yang di garis B, ini kan sejajar dengan sumbu Y, maka nilai X-nya yang konstan dan dia akan tegak lurus terhadap sumbu X. Tetapi kalau Benji punya garis yang ini, yang tumpuk-tumpuk di titik sini, misalkan ini di titik X gitu ya, di titik P gitu ya. Nah, yang melewati titik P ini, maka dia adalah garis yang memotong sumbu X maupun sumbu Y. Kenapa? Karena dia nggak sejajar dengan sumbu X dan dia juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau untuk memotong garis X maupun garis Y, maka dia tidak mempunyai nilai X maupun Y yang konstan. Paham ya? Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang koordinat kartesius, kalian boleh mengerjakan tugas unit 4 ini ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di WA-nya Bu Enji mengirimkannya. Ini ya, tugas 4. Nah, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke WA-nya Bu Enji. Oke, kita lanjut ke unit 5, yaitu relasi dan fungsi. Relasi itu adalah hubungan ya, suatu relasi, suatu hubungan. Relasi itu adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Jadi relasi itu hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Nah, relasi ini dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara diagram panah. Contohnya di sini Bu Enji punya himpunan A beranggotakan Siti dengan Dani. Ini berelasi, yaitu menyukai pelajaran yang ada di himpunan B. Himpunan B nya ini ada matematika, ada olahraga, ada IPS. Misalnya adalah Siti menyukai pelajaran olahraga, nah tinggal dikasih tanda panah. Dani menyukai olahraga matematika, tinggal dikasih tanda panah gitu ya. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, contohnya Siti menyukai pelajaran olahraga, Dani menyukai pelajaran matematika. Kita tinggal mengurutkan saja dalam bentuk himpunan. Jadi seperti ini, himpunan pasangan berurutannya Siti, olahraga, Dani, matematika. Nah, gini ya. Yang ketiga itu dengan diagram kartesius, sama kayak tadi. Jadi kita tinggal menentukan salah satu sumbu X Y nya itu yang mana, tinggal kita tarik garis, sudah selesai. Siti menyukai olahraga, jadi di sini Siti, nah kita tarik garis dengan olahraga, ketemu deh. Dani menyukai matematika, kalau pelajaran matematika kita tarik garis, ketemu gitu ya. Ini yang relasi. Kita lanjut sekarang ke
Fungsi atau pemetaan itu adalah relasi anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi kalau di fungsi atau pemetaan ini himpunan A-nya sebagai himpunan asal itu semuanya harus berpasangan satu. Jadi kalau dia berdobel berarti dia bukan suatu fungsi atau pemetaan. Jadi pemetaan itu semua anggota himpunan A, himpunan asal itu berpasangan tepat satu dengan yang ada di anggota himpunan B. Dalam fungsi atau pemetaan dikenal istilah-istilah domain, kodomain, dan range. Apa itu? Domain itu adalah semua anggota himpunan asal, ya. Kalau kodomain kebalikannya semua anggota himpunan kawan. Sedangkan range itu adalah daerah hasil dari pemetaan. Contohnya di sini PNJ punya himpunan A terdiri dari angka 1, 2, 3 dan anggota himpunan B-nya ada 2, 4, 6, 8. Kalau kita cek di sini A ini sebagai domainnya akan tepat berpasangan satu dengan yang ada di himpunan B, ya kan? Dari sini dapat kita ketahui bahwa domainnya A itu adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan kodomainnya disebutkan semua yang ada di anggota B ini ada 2, 4, 6, dan 8. Baru range-nya daerah hasil pemetaannya yang beda, yaitu ada berapa saja, cuma ada 2, 4, dan 6. Kan 8 tidak ikut dalam relasi, ya. Jadi range-nya tinggi, cuma ada 2, 4, dan 6 saja. Untuk menghitung banyaknya anggota himpunan A, itu rumusnya N kalikan dengan A. N itu banyaknya A, ya. Banyaknya anggota B berarti N kalikan dengan B, N kurung buka B. Kalau banyaknya pemetaan himpunan A ke B itu dibalik, jadi NB pangkat NA. Kalau banyaknya pemetaan himpunan B ke A, maka dibalik NA pangkat NB. Contohnya PNJ punya ini anggota A, anggota himpunan A itu ada ABC. Karena ABC maka jumlah N-nya di sini ada sebanyak 3. Bagus, kan cuma ada A, B, C. Yang B-nya ada himpunannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlahnya ada 4. Hitung banyak pemetaan dari A ke B. Karena A ke B berarti dibalik, ya. NB pangkat NA. NB-nya berarti ada 4. NA-nya ada 3. Oke. 4 pangkat 3 itu berarti berapa? 4 kali 4 kali 4. Berarti berapa? 16 kali 4 berarti ada 64. Oke. Yang B sekarang pemetaan, banyak pemetaan dari himpunan B ke A. Berarti dibalik, ya. NB pangkatkan NA. B-nya tadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. B-nya ada 4. A-nya tadi ABC berarti cuma ada 3. Maka banyak pemetaannya dari B ke A itu adalah NA 3 pangkatkan NB 4. 3 pangkat 4 berarti sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak sebanyak 4 jumlahnya adalah 81. Oke, paham, ya? Relasi fungsi. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Rumus fungsi dapat ditulis sebagai fx sama dengan ax plus b, dan menghitung nilai fungsi tersebut dapat dilakukan dengan cara mensubstitusi nilai x-nya ke dalam rumus fungsi tersebut. Misalkan PNJ punya fx sama dengan 6x min 3 dengan x sama dengan 2, maka nilai dari fungsi tersebut adalah berapa? Nah, kita tinggal mensubstitusi, memasukkan nilai x-nya ke dalam fx-nya. Diketahui fx-nya kan sama dengan 6x min 3. X-nya tadi itu sama dengan 2. Jadi kita tinggal memasukkan, mensubstitusi x-nya dengan angka 2. Jadi fx tadi 6x min 3, x-nya dimasukkan 2. Kita tinggal mengalikan 6 kali 2, 12, dikurangi 3, 9. Ketemu, ya. Jadi kalau untuk menghitung nilai fungsi itu tinggal mensubstitusikan nilai ke dalam suatu fungsi itu sendiri. Oke, kita lanjut ke korespondensi 1, 1. Korespondensi 1, 1 adalah fungsi yang memetakan setiap anggota A domain tepat satu-satu pada anggota B atau kodomainnya, dan sebaliknya. Jadi
antara A dengan B itu nanti pasti jumlahnya anggotanya sama. Jadi tidak mungkin anggota A dengan anggota B tidak sama jumlahnya. Jadi kalau korespondensi 1-1 jumlah anggota A itu pasti sama dengan jumlah anggota B. Jumlah anggotanya domain sama dengan jumlah anggotanya kodomain, gitu ya. Banyak korespondensi 1-1 dari A ke B atau sebaliknya itu dapat dihitung dengan NA faktorial. Faktorial itu artinya perkalian nilai angka itu sendiri sampai dengan 1. Jadi misalkan misalnya 5 faktorial, maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pokoknya perkaliannya sampai 1. Itu namanya N faktorial. Contohnya Bu Enji punya ini ada himpunan A beranggotakan 1 2 3 dan anggotanya B A B C. Nah, kalau kita lihat di sini kan 1 dengan C, 2 dengan A, 3 dengan B. Jadi baik A dan B itu jumlah anggotanya sama. Banyak korespondensi satunya itu sama gitu ya. Nah, dari sini dari contoh ini kita bisa melihat bahwa A tadi jumlahnya ada anggotanya 1 2 3, maka NA-nya A jumlah anggota himpunan A itu ada 3. Sedangkan yang B-nya beranggotakan A, B, C, maka jumlah anggota himpunan B juga ada 3. Maka korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi itu sebanyak 3 faktorial, karena sama-sama 3 kan. 3 faktorial berarti kalau kita tinggal mengalihkan saja 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya adalah 6. Itu tadi untuk yang korespondensi 1-1. Jadi jumlah anggota himpunan A itu pasti sama dengan jumlah anggota himpunan yang B. Oke, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami relasi dan fungsi, silahkan dikerjakan tugas berikut ya. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya ke WA-nya Bu Enji ya. Nih, ada berapa nih? Ada 4 soal. Silakan dikerjakan dan dikirim ke WA pribadinya Bu Enji. Ini untuk tugas 5, tugas unit 4-nya tadi sudah. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.